Pemirsa, terdakwa kasus pencemaran nama baik Vicky Prasetyo kaget mendengar tuntutan 8 bulan penjara dari JPU atau Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan, jika tuntutan JPU diterima oleh majelis hakim, praktis suami Kalina Oktarani itu akan kembali mendekam di penjara selama 8 bulan. Semua harus dijalankan, udah nggak ada pilihan apapun. Ya harus dijalankan, semua udah nggak ada pilihan apapun. Tapi ya semua pasti kuasa hukum aku udah akan melakukan upaya dengan baik. Doa-doa juga yang sangat luar biasa pastinya dari ibu aku, dari istri aku, dari anak-anak aku semuanya. Yang aku juga nggak tahu tiba-tiba mereka datang hari ini ke sini, yang aku juga nggak tahu bisa datang. Hidup mama kasihan sama anak-anaknya Vicky ini. Kalau mama sih nggak penting banget ini anak-anaknya. Kasihan. Ya, Vicky kembali terseret kasus hukum setelah gladiator cinta itu mengamuk karena mengetahui Angel Lelga bersama pria lain. Vicky yang kala itu bersama dengan sejumlah orang bahkan memporak-porandakan dan mempermalukan istrinya sendiri. Vicky bahkan melaporkan Angel dengan tuduhan perzinahan. Tak terima, Angel Lelga pun melaporkan balik Vicky Prasetyo dengan tudingan pencemaran nama baik. Itu sebabnya hingga kini pelaporan Angel Lelga atas Vicky masih disidangkan. Lantas, bagaimana tanggapan Angel mengetahui Vicky dituntut 8 bulan penjara? Alhamdulillah ya, akhirnya kan ini ada cerita endingnya gitu ya. Jadi nggak usah terus-terusan ngomongin ini terus gitu. Saya alhamdulillah gitu. Sebenarnya buat saya pada saat dia udah masuk penjara yang pertama kali ditahan 2 bulan, itu kurang lebih 2 bulan kalau nggak salah ya. Nah itu saya sudah merasa lega sih, karena kan orang sudah dinyatakan salah dan dipenjara gitu ya. Nah itu saya sudahlah buat saya sudah lega gitu. Saya nggak mau ngikutin lagi prosesnya kayak apa, karena saya juga udah selesai dimintain keterangan semuanya gitu ya. Jadi buat saya ya sudah, saya nggak mikirin lagi gitu. Saya mikirin pekerjaan saya, skincare saya, bisnis saya lagi berjalan semua, jadi saya nggak ada waktu mikirin itu juga gitu ya. Nah pada saat saya lagi baru pulang dari Singapura, saya di karantin, saya ditelepon oleh pengacara saya, Mbak Angel ini sudah tuntut oleh jaksa, dia bilang gitu ya, udah tuntut oleh jaksa 8 bulan. Ya berarti kan ini memang buat saya ya berita mungkin ya udah memang harus mereka jalankan, dan ini keputusan jaksa, tinggal nanti hasil vonis kan, mau itu lebih rendah, mau itu lebih tinggi, itu bukan wewenang saya gitu loh. 1 hari penjara aja buat saya sudah cukup kok gitu loh. Menurut kami ya sudah cukup tinggi, padahal harusnya jaksa menuntut 0 bulan, tidak boleh dituntut karena tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Ya tuntutan 8 bulan penjara ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum dalam hal ini tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup ya, untuk membuktikan dakwaan awal yang sudah disampaikan terkait undang-undang IT, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, dan bicara tentang fitnah. Nah, ini yang kemudian menurut kami bahwa jaksa tidak konsisten. Mengetahui tuntutan yang dianggap memberatkan melalui Ramdan Alamsyah, pihak Vicky mulai sedang menyiapkan sanggahannya alias pledoi pada sidang yang rencananya akan digelar pada Kamis 29 Juli mendatang. Menurut kuasa hukumnya, Vicky tetap pada pendiriannya. Dalam kasus ini, ia merasa benar, sedangkan Angel Lelga yang salah. Pledoi sudah kami buat berdasarkan rangkuman fakta persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, berdasarkan analisa yuridis dan fakta-fakta hukum serta pendapat-pendapat hukum daripada seluruh ahli. Ya saya berkeyakinan Muslim, tidak pernah ada dibenarkan seorang wanita yang masih terikat hubungan sah suami istri membawa pria lain di jam yang tidak wajar, jam 2 pagi di dalam kamar milik pribadi. Itu adalah sebuah hal kebenaran gitu loh. Dan semoga perkara ini sekali lagi tidak menjadi sebuah ajang percontohan buat semua siapapun khususnya di Indonesia ini gitu. Sementara itu, kasus pelaporan mantan babysitter Nindi Ayunda, Lia dan Leman mantan driver Nindi dimulai.
Belum lama ini, Riri istri Leman dan Fahmi Bahmid, kuasa hukumnya, kembali mengungkap fakta baru. Setelah pelaporannya ke polisi terkait penyekapan yang dilakukan oleh beberapa oknum, usai menjalani BAP, Riri yang dihujani 10 pertanyaan menjelaskan semi kronologis kejadian yang diketahuinya. Saya nggak komunikasi dari yang pas dia tanggal 11, terakhir komunikasi itu tanggal 12. Saya udah lost contact sampai dia pulang di tanggal 6 Maret. Oke. Oh dia dia justru seperti kayak orang trauma. Sampai sekarang masih trauma ya? Iya, nggak banyak cerita, nggak apa. Bagi saya sebenarnya masalah ini bagi saya dan suami sebenarnya udahlah. Cuma karena berhubung saya pikir sudah selesai, ternyata banyak yang neror, ada yang datang segala macam, makanya saya lebih baik saya minta perlindungan hukum. Kebetulan juga laporan saya baru ditindaklanjuti. Saya kan selama ini selalu diam, tapi saya dibilangin saya yang bicara, padahal selama ini saya diam terus saya dihantam kanan kiri, giliran saya sekali kasih statement semuanya langsung panas atau bagaimana. Jadi makanya saya ini cuma ingin saya diam, karena saya bukan karena saya takut atau saya mengalah, tapi karena saya menghadapi situasi anak saya yang mengetahui semua. Riri mengungkapkan jika ia dan suami masih belum merasa aman karena beberapa kali masih ada orang tak dikenal menyambangi rumahnya. Dan yang membuat Riri khawatir, oknum tak dikenal itu juga kerap mendatangi rumah orang tuanya. Didatangin orang yang ya saya nggak tahu lah. Tujuan orang itu datang mau apa? Udah kurang tahu, karena dia datang posisi saya lagi nggak ada, datang ke orang tua saya, datang ke rumah saya. Tapi posisi saya teror itu sudah disampaikan, jadi bentuknya ada yang datang ke rumahnya, dia nggak tahu. Kadang kan dia juga nggak ada, datengin rumah ayah ibunya didatengin. Didatengin orang tua saya, ke rumah saya. Nah, jadi oknum yang diduga sebagai pelaku sudah kita sampaikan di dalam berita acara interogasi atau permintaan keterangan ya. Semuanya ada di atas.